Hai guys, ketemu dengan saya kembali. Dan kali ini saya bukan untuk unboxing atau review ya. Jadi saya hanya ingin share pengalaman kepada kalian bahwa saya membeli produk ini sekitar beberapa minggu lalu. Dan produk ini saya beli dari luar negeri melalui aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi di aplikasi e-commerce tersebut menyediakan alat ini, tetapi dikirimkan dari luar negeri. Ya, seperti yang kita ketahui, ini adalah termometer infrared. Dan termometer infrared ini harganya jika di bulan 2 atau bulan 3 tahun 2020 selama pandemik COVID-19, harganya tidak masuk akal ya, bisa mencapai 10 kali lipat. Jadi orang berbondong-bondong ingin memiliki alat ini dan ingin memastikan bahwa orang-orang di sekitar mereka dalam keadaan fit atau sehat dan tidak menulari orang yang memiliki alat ini. Ya. Namun dengan seiringnya waktu dan seiringnya kesadaran manusia juga, tiap-tiap manusia, bahwa seperti yang kita tahu, lebih penting kita menjaga diri kita sendiri daripada kita harus memastikan orang di sekitar kita dalam keadaan sehat. Jadi istilahnya bagaimana ya, setelah sosialisasi selama beberapa bulan ini dan ada PSBB dan sebagainya, lebih mengarah kita yang memproteksi diri sendiri dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, hand sanitizer, dan tidak berpergian jika saat kita kondisi dalam COVID. Jadi kenapa saya beli alat ini? Ya karena pertama kali saya lihat harganya sudah 175.000 ketika itu. Tetapi barang dikirimkan dari China ke Indonesia dikenakan biaya cukai dan biaya pengiriman, jadi jatuhnya ini saya dikenakan harga 235.000. Tapi saya anggap cukup murah, dan saya anggap juga alat ini masih penting ya. Pentingnya bukan untuk men-scan orang-orang lain. Jadi misalnya contoh kita mau bicara, kita scan dulu orangnya, nanti tersinggung orangnya. Seperti itu. Jadi lebih mengarah ke saya sendiri. Jadi saya kalau ingin bepergian, misalnya ke mall atau ke tempat-tempat yang ramai yang ada sekiranya pemeriksaan dari security mereka untuk menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa memastikan dulu, kita scan dulu di rumah, suhu badan kita normal, kita pakai masker untuk keluar, kita sudah siap untuk masuk dan siap untuk dites. Jadi ya istilahnya kita nggak ingin malu lah jika kita ditolak di sana, ternyata suhu badan kita 37 derajat Celcius ke atas, kita disuruh pulang, ya orang-orang melihat kita istilahnya seperti kita sudah terjangkit virus COVID-19 tersebut. Ya sekilas saja ya, seperti itu contohnya. Saya hanya berbagi pengalaman aja, karena jujur saja banyak video yang saya lihat juga menunjukkan bahwa alat ini juga tidak sebenarnya berfungsi dengan baik. Jadi ada yang komplain alat ini hanya ada PCB kecil saja dan nilainya ngawur. Dan kebetulan saya beli alat ini, nanti saya tuliskan linknya pembelian saya di deskripsi, karena saya tidak mau bicara di video saya, nanti kira saya di endorse atau bagaimana. Nanti saya tulis saja di link deskripsi, link pembeliannya, kalian dapat cek sendiri saja. Ya, di sini setelah dibuka terdapat user manual singkat ya. Kalian dapat baca, jangan khawatir. Bahasanya dalam bahasa Inggris, jadi kalian jangan khawatir ya. Masih bisa sangat mudah dipahami. Tidak baca pun juga kalian pasti bisa lah. Tombolnya hanya beberapa seperti ini, hanya ada, kita lihat, hanya ada beberapa, 1, 2, 3, 4 tombol saja, dan beserta tombol tembak. Dan pertama kali kita lihat di sini menggunakan sumber daya baterai AAA ya, baterai biasa standar ini AAA, dan baterainya tidak include ya, jadi kita beli sendiri secara terpisah, membutuhkan 2 baterai saja. Dan untuk menyalakannya, sebentar saya tunjukkan lagi jika kalian bingung untuk memasangnya, karena di sini terus terang saya pertama kali juga bingung untuk menentukan plus minusnya, juga agak susah. Ternyata di sini ada logo kecil ya, plus minus. Jadi susunannya seperti ini jika kalian membeli alat seperti ini. Yang sebelah kanan yang paling ujung mendekati gagang tembak ini adalah plus, dan yang sebelah kirinya adalah minus. Ya kalian ingat-ingat sendiri, karena untuk logonya terus terang samar-samar. Kemudian untuk menyalakannya, kita tekan tombol tembaknya ini. Ya, setelah ini nyala ya. Kemudian di sini sudah siap scan. Jadi saya contohkan suhu badan saya.
Ya, ini adalah contoh suhu badan saya 36,3, jadi saya sehat ya. Kemudian di sini kita langsung beralih ke tombol-tombolnya. Di sini ada 4 tombol, 4 switch tombol, 1 switch dan 3 buah tombol. Switch ini digunakan untuk kita ingin men-scan atau menembakkan termometer ini di tubuh manusia atau di surface permukaan. Jika kalian geser ke kanan, yaitu kita tembakan di permukaan. Sebagai contoh, nanti kita scan mainan saya ini seperti ini. Jika kalian scan di bukan tubuh manusia, di permukaan ya istilahnya. Kemudian di sini terdapat 3 tombol juga, mode. Mode ini jika kita tekan, ini digunakan untuk mengubah satuan temperatur, bisa Celsius maupun Fahrenheit. Jadi kita switchnya tinggal merubah ini. Dan jika kita tekan tombol mode lama, agak kita tahan sekitar 5 detik. Di sini ada beberapa istilahnya memori ya untuk merecord suhu yang kita scan. Jadi sebagai contoh kita lihat untuk memori pertama. Di sini sudah saya coba, memori pertama sudah ada nilainya ya. Jadi kita cari yang sekiranya kosong, misalnya di memori nomor 8. Kita scan 29,4. Jadi nanti dia disimpan di memori nomor 8. Kita coba lihat hasilnya. Kita tekan untuk memori nomor 8. Seperti ini ya. Jadi untuk tombol mode ditahan lama adalah untuk menyimpan memori temperatur yang pernah kita scan. Jika kita ini menghapusnya, cukup mudah caranya. Kita masuk dulu ke memori, kemudian kita tekan lagi tombol mode selama beberapa saat sampai terdapat tulisan CLR atau clear seperti itu. Jadi ini simple ya. Di sini juga terdapat tulisan range-nya dari alat ini hanya bisa digunakan suhu paling bawah adalah 32 derajat dan suhu paling atas adalah 42,9 derajat Celcius. Dan masa ya ini saya agak unik sih. Masa penggunaan alat ini 2 tahun. Wow. Jadi sudah di set ya. Kalau sudah 2 tahun mungkin alat ini mati sendiri ya, atau gimana. Saya juga kurang jelas ini. Soalnya baru pertama kali saya ada produk disertakan live-nya 2 tahun seperti ini. Ya seperti itu video saya, video singkat, share pengalaman. Dan alat ini sebenarnya juga sudah saya gunakan untuk berbagai macam sampling ya. Saya scan ke beberapa suhu tubuh manusia. Ada yang pada saat orang tersebut demam atau lagi sakit, saya scan juga suhunya wajar. Jadi saya bandingkan dengan beberapa termometer, juga hasilnya selisihnya hanya 0,2, 0,1, 0,4, nah seperti itu. Jadi tidak sampai di atas 0,5. Jadi saya anggap alat ini bekerja dan berfungsi dengan baik seperti itu. Dapat saya pastikan selama saya melakukan percobaan. Dan jika kalian ingin membeli, jangan lupa kalian lihat saja di link deskripsi saya yang saya sertakan. Oke, sekian dulu video dari saya. Dan jika kalian suka, kalian dapat klik tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube saya. Akhir kata, see ya, sampai jumpa pada video-video berikutnya.